Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita punya sumber yang cukup personal ya. Kita akan bedah transkrip wawancara mendalam dengan Ari Lesmana dari 420. Iya, ini kesempatan bagus sih buat lihat sisi lain dia di luar panggung gitu. Betul. Misi kita kali ini, kita coba kupas lapis demi lapis ceritanya. Dari latar belakangnya yang mungkin Anda nggak duga, sampai ke refleksi dia pas bandnya jedah. Siap-siap nemu fakta menarik nih kayaknya. Oke, mari kita mulai. Langsung aja ya, ketemuan pertama yang cukup bikin kaget. Sebelum musik jadi fokus utama, ternyata Ari ini deket banget sama dunia olahraga loh. Ya. Disebutin di sumber, kalau ayahnya itu atlet nasional sepak takraw. Dan Ari sendiri juga sempat serius main bola, main takraw juga. Nah, ini nih bagian menariknya. Titik baliknya itu justru bukan cedera kaki, kayak yang biasa diduga orang kalau soal bola ya, tapi malah patah tulang tangan waktu SMP. Patah tangan ya? Oh, jadi itu yang bikin dia stop main bola kompetitif? Kemungkinan besar begitu. Detail ini penting. Bisa jadi ya, kejadian ini yang tanpa sadar nyedorong dia lebih fokus ke musik. Konsekuensi yang nggak terduga gitu. Bener-bener kontra sih. Soalnya di waktu yang sama, pas SMP itu juga, semangat olahraganya lagi redup karena cedera. Dia malah kepilih jadi ketua OSIS. Wah, ketua OSIS? Iya. Dia ngaku sendiri sih waktu itu cukup bandel katanya. Tapi uniknya, prestasi akademiknya jalan terus. Suka matematika, sejarah. Bahkan dia cerita berhasil ngurus studi tur angkatannya ke Medan. Gimana tuh? Jiwa pemberontak tapi bisa mimpin juga ya. Nah itu dia, perpaduan yang menarik. Bisa jadi ini fondasi karakternya nanti ya, dalam menavigasi industri musik yang ya tahu sendirilah. Terus sumber ini ngebawa kita ke perjuangan awal 420. Oh iya, bagian ini juga seru. Jangan bayangin langsung mulus. Album pertama mereka, Lelaku, itu cuma dicetak 500 keping loh. Sedikit banget ya? Iya, bukan karena nggak pede mungkin, tapi lebih ke keterbatasan dana saat itu. Jujur aja gitu kondisinya. Detail perjuangannya itu loh bikin geleng-geleng kepala. Dia cerita pernah nitipin flash disk isi lagu di kasir minimarket. Hah? Serius? Iya, harapannya biar diputer di sana. Usaha promosi yang, gerilya banget ya. Kreatif sih. Betul-betul. Tapi ironisnya, pas udah sukses besar, tekanannya malah datang. Nah, ini dia. Jadwal manggung yang gila-gilaan. Bisa puluhan kali sebulan. Puluhan kali, waduh. Iya, itu jadi salah satu pemicu utama 420 akhirnya mutusin buat, hiatus akhir tahun lalu. Dan yang bikin tambah unik, justru pas mereka lagi jeda itu, lagu lama mereka, Mangu, malah viral gila-gilaan. Oh ya, di TikTok ya? Iya, di platform kayak gitu. Ini nunjukin betapa nggak terduganya dinamika pasar musik digital ya. Karya bisa nemu momentumnya sendiri. Selama hiatus ini nih, fokus Ari jadi beda. Kayak balik ke diri sendiri gitu. Wawancara ini nyebutin usahanya buat bangun badan. Dia sampai ke ahli gizi segala. Oh ya, mau naikin berat badan? Iya, targetnya dari 55 kilo ke 65 kilo. Tapi lebih dari itu, dia kayak nemuin lagi kesenangan sederhana yang hilang. Main bola lagi. Main bola lagi setelah cedera itu? Iya, sumbernya ngegambarin betapa senengnya dia bisa balik ke lapangan. Bahkan main pas hujan katanya, seneng banget dia. Wah, ini momen penting sih, bukan cuma nostalgia ya. Ini soal penemuan kembali, rediscovery. Nah, ini mungkin relevan buat Anda yang lagi ngerasa burnout. Kisah Ari ini nunjukin sesuatu. Gimana tuh maksudnya? Dia nemu lagi percikan kreativitas justru pas lagi ngelakuin hal-hal yang dia nikmatin tanpa beban. Kayak iseng main gitar di rumah gitu. Oh, jadi inspirasi baru malah muncul dari situ ya? Betul, munculnya organik aja. Dia rekam ide-ide mentah itu di ponselnya. Dia bilang itu koleksi yang priceless, tak ternilai harganya. Ini nunjukin jeda yang disengaja itu bisa jadi lahan subur buat ide baru kan? Setuju. Terus ada lagi nih sisi keterus-terangannya soal hubungan di industri. Dia belak-belakan cerita pernah kesel sama Iga Masardi dari Baraswara. Oh ya, kenapa tuh? Gara-garanya, ekspektasi Ari pas pertama ketemu itu nggak sesuai kenyataan. Mungkin Iga kelihatan capek atau gimana gitu ya.
Wajar sih, kadang ada ekspektasi gitu loh. Tapi ceritanya berkembang jadi pelajaran empati. Nah, ini menarik. Gimana lanjutannya? Setelah Ari ngerasain sendiri tekanan jadwal tur yang, ya ampun, padatnya minta ampun bareng 420, dia jadi benar-benar paham kondisi yang mungkin dialami Iga waktu itu. Oh gitu, jadi kekesalan awal itu berubah jadi pemahaman ya? Iya, persis, pemahaman mendalam, yang akhirnya malah jadi persahabatan erat. Ini ilustrasi bagus sih soal kompleksnya hubungan di belakang layar industri hiburan. Betul, tekanan yang nggak kelihatan sama penonton ya. Jadi, kalau kita rangkum nih dari semua cerita ini, sumber wawancara ini nunjukin potret Ari Lesmana yang jauh lebih kaya dari sekedar vokalis band. Iya, multidimensi banget ya. Kita lihat jejaknya dari calon atlet, pemimpin OSIS, musisi yang merangkak dari bawah, sekarang merambah bisnis juga. Brand fashion, sepatu. Dan gak cuma itu, kita juga lihat realita industri musik, manis pahitnya, dan betapa pentingnya jaga kesehatan mental, fisik di tengah popularitas. Bener banget, krusial itu. Dan sebagai penutup ya, mungkin ada satu hal nih yang bisa Anda renungkan dari pengalaman Ari ini. Jeda yang dia ambil, itu kan ngasih dia ruang buat nemuin lagi hal-hal yang dia nikmatin di luar musik. Dan dari situ, inspirasi baru muncul. Oke. Pertanyaannya buat Anda, seberapa sering sih kita, secara sadar, ngasih diri kita jeda dari rutinitas utama? Buat eksplorasi minat lain? Atau sekedar istirahat total? Pertanyaan bagus tuh. Dan, kira-kira penemuan tak terduga apa ya yang mungkin nungguin kita kalau kita berani ngelakuin itu? Sesuatu untuk direnungkan mungkin. Menarik. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.